Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifa Ilhamudin dengan NIM 2106301. Di sini saya akan memaparkan hasil chapter report saya dari buku Rethinking Social Studies Teacher Education in the 21st Century. Di sini saya mendapatkan judul yakni Kolaborasi dalam Studi Sosial Pendidikan Guru Melintasi Garis Disiplin. Seperti yang kita ketahui, salah satu tantangan utama bagi guru ialah memberikan pembelajaran pengalaman pembelajaran yang relevan bagi siswanya dalam lingkungan yang meningkatkan akuntabilitas dan keragaman siswa sambil mempertahankan gagasan kelas sebagai tempat keterlibatan. Ketika para guru berkumpul untuk mengembangkan dan menyampaikan kurikulum berkualitas tinggi yang memperhatikan kebutuhan pembelajaran yang beragam di kelas mereka, presentasi siswa dalam beberapa kasus meningkat. Ada beberapa gambaran atau beberapa tujuan guru untuk melakukan pendidikan secara maksimal. Yang pertama, ada praktik saat ini dalam pendidikan guru. Dalam lingkungan sekolah, kompleksitas dan keistimewaan yang mempengaruhi kolaborasi pasti hadir. Misalnya, dapat berkolaborasi dalam mengembangkan kurikulum dengan tim tingkat kelas ataupun dengan konferensi tentang kasus siswa, bekerja dengan para profesional, dan bisa melibatkan orang tua. Pegas dan Blatton pernah mengatakan, lebih lanjut memaparkan bahwa bidang pendidikan guru berada pada posisi kritis dan unik, posisi untuk memperkenalkan dan memfasilitasi praktik pedagogis terbaik untuk pelajar yang beragam melalui kemungkinan pralayanan umum dan khusus dan pendidikan praktik untuk secara kolaboratif menyelidiki, mendefinisikan, dan menciptakan lingkungan belajar yang transformatif cocok untuk setiap anak. Namun, kegiatan untuk guru dan calon guru mendapatkan pemahaman otentik tentang kolaborasi yang efektif jarang terjadi. Yang kedua, ada pengajaran bersama dalam persiapan guru mengembangkan dan menerapkan kursus gabungan. Pengalaman penulis, perjalanan sebenarnya dimulai secara kebetulan saat kami berdua bekerja dalam program persiapan guru di George Mason University di Fairfax. Ini pengalaman si penulis saat beliau mencoba untuk mengkolaborasikan guru-guru di universitas tersebut. Program mereka tidak pernah mengambil kursus bersama dan anggota fakultas hanya berhubung di dalam struktur perguruan tinggi yang lebih besar, yang terdiri dari lebih dari 2 lusin program dan 3.000 siswa. Pengajaran bersama dalam persiapan guru mengembangkan dan menerapkan kursus gabungan ini untuk memberikan dorongan pengembangan kursus yang diajarkan bersama termasuk di pendidikan umum dan khusus berfokus pada sarana dan tantangan kolaborasi di sekolah menengah. Yang selanjutnya, yakni ada berurusan dengan logistik. Meski seringkali penting untuk memahami bagaimana interaksi kolaboratif, perkembangan hal itu tidak memungkinkan berhasil tanpa serangkaian tujuan bersama yang jelas, perhatian pada logistik untuk mewujudkannya. Yang keempat, yakni ada sifat kolaborasi dan dampaknya pada fakultas. Analisis mencatat bahwasanya komunikasi, instruktur, dan wawancara membantu kami menemukan bahwa benar-benar terlibat dalam 3 fase. Yang pertama, yakni ada fase
kencan buta, di mana fase blinded atau kencan buta ini ada risiko awal yang diambil hanya dengan memasukkan kemungkinan hubungan bersama. Yang kedua ada fase melalui mendorong. Fase ini ialah salah satu tantangan sekaligus potensi ketegangan, kesempatan. Fase ini berarti sekali ide dan tujuan yang luas telah disepakati. Cara kami menafsirkannya, ide dan tujuan itu sangat dipengaruhi oleh perspektif disipliner. Di sini tujuan fase ini yakni untuk memberikan kesempatan bagi kedua kelompok untuk mengartikulasikan atau bagi seluruh guru-guru untuk memberikan gagasan, menghargai dan dari sudut pandang mereka yang beragam dan mengajukan pertanyaan satu sama lain. Yang ketiga, yakni ada fase kemitraan asli, di mana dalam fase ini yakni menggunakan wawancara, jurnal, dan catatan pembekalan secara konsisten mengartikulasikan bahwa kolaborasi ini membutuhkan guru untuk datang ke tempat yang menghargai keahlian itu. Yang selanjutnya, yakni ada reaksi menerima tugas bersama. Permintaan terbuka pertama dari kuesioner termasuk skenario menemukan pekerjaan mengajar atau diberitahu bahwa mereka sekarang harus berkolaborasi dengan pendidikan khusus atau umum, tergantung pada era khusus mereka sendiri. Tanggapan prakursus dari kandidat guru pendidikan khusus berfokus pada emosi dan keinginan untuk bertemu dengan rekan guru mereka. Dalam tanggapan pasca kursus, kandidat kembali menyertakan pernyataan yang syarat emosional, tetapi mereka juga menunjukkan kekhawatiran tentang bagian yang sama dan tanggung jawab dan gaya mengajar yang cocok. Next slide. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya dapatkan di dalam buku tersebut. Yang pertama, bagaimana Anda akan berbagi beban pengajaran dengan rekan pengajar Anda? Yang kedua, apa yang membuat kolaborasi bekerja? Nah, saya akan menjawab dulu pertanyaan yang pertama. Tanggapan guru mengenai beban kerja dan tanggung jawab pada kuesioner kursus membantu memahami bahwa mereka awalnya menentang pengajaran bersama pengajaran beberapa guru atau guru berbeda-beda. Dalam hal ini, tanggapan mereka tentang kuesioner atau kedua kelompok berfokus pada kegiatan yang akan mendukung sifat kolaborasi dan kegiatan pengajaran bersama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yakni mungkin bidang yang paling terlihat perubahan yang terlibat memahami kompleksitas kolaborasi dan peran ini, yakni tanggung jawab dan fungsi yang membuat kolaborasi bekerja ini menjadi lancar. Jadi menemukan bahwa komunikasi yang efektif dalam kolaborasi ini harus secara profesional untuk mengusahakan kompleks yang membutuhkan perhatian yang konsisten ditambah dengan keterampilan dan teknik yang tertentu. Nah, jadi itulah jawabannya. Untuk selanjutnya yakni ada 2 kursus dalam kolaborasi antar guru ini. Yang pertama yakni dalam administrasi kursus pertama. Yakni di buku ini dicantumkan bahwasannya penulis memiliki total 25 siswa. Mungkin penulis ini langsung terjun untuk penelitian, yang mana 15 kandidat berasal dari program pendidikan khusus dan 12 perempuan dan 3 laki-laki. Secara keseluruhan, dari data yang ada di buku ini, beliau menggunakan kuesioner, yakni
Untuk pra dan pasca kursus, mereka menemukan bahwa ide-ide kandidat tentang pengajaran bersama dan kolaborasi ini bergeser secara halus, tetapi yang penting dari awal hingga akhir kursus. Yani menegaskan bahwa pengalaman kolaboratif yang diberikan kandidat guru di kelas memberikan kesempatan bagi mereka untuk menerapkan pembelajaran mereka. Tentu saja dalam bidang pembelajaran ataupun konten-konten tertentu. Yang kedua, kursus kode ini mencakup 20 siswa atau 12 siswa H atau SS dan ke-8 siswa pendidikan khusus. Dari H atau SS siswa, hanya satu yang saat ini menjadi guru kelas, yang mana yang lainnya berada di dekat semester final. Mereka belum bisa untuk mengajar, harus menuntaskan terlebih dahulu tes-tes yang diberikan dalam kursus tersebut. Ini untuk mengevaluasi perubahan konseptual menggunakan peta konsep. Bersama hasil dari peta konsep ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang kolaborasi telah berubah secara signifikan dalam hal luas. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.